Tumbung dan Inge. Cerita ini pernah terjadi pada zaman dahulu di Sungai Samba, yaitu simpang kanan Sungai Katingan. Bekas-bekas dari peristiwa yang terjadi di dalam cerita ini masih dapat dijumpai sampai sekarang di daerah Sungai Borang dan Sungai Samba. Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jala terdapat sebuah desa yang bernama desa Tumbang Barong. Menurut cerita di desa ini tinggallah dua orang suami istri yaitu Tumbung dan Inge. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbung sebagai seorang suami, mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari, dengan tempik sorak, kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda, maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian pesta tersebut. Inge ingin sekali datang ke tempat keramaian tersebut, ia mengajak suaminya agar mau pergi bersamanya. Tetapi sang suami menolak ajakan itu dan malahan melarang istrinya pergi. Akibatnya terjadilah suatu pertengkaran kecil di antara kedua suami istri ini, yang akhirnya sang suami pergi meninggalkan istrinya itu, masuk ke hutan untuk berburu. Ia berangkat dengan membawa sebatang sumpitan. Sebelum berangkat ia mengatakan kepada Inge istrinya agar jangan sekali-kali meninggalkan rumah dan jangan mendatangi tempat pesta tersebut selama kepergiannya. Inge menangis terisak-isak dan hatinya sangat sedih lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu. Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung itu, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai di desanya itu. Ia mendadani dirinya dengan baik dan setelah semuanya rapi ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri. Wajah yang cantik dipulas dengan dandanan yang baik dan rapi menambah cantiknya Inge dan kehadirannya di pesta itu disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya dan terutama sekali tuan rumah yang menyelenggarakan pesta tersebut. Di samping itu pula ada juga perasaan aneh orang lain yang hadir dalam pesta itu. Melihat kehadiran Inge hanya seorang diri saja dan bukan bersama-sama dengan suaminya. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam suatu pesta pada waktu itu, Inge disuguhi makanan dahulu dan dipersilahkan menikmatinya. Setelah acara makan ini selesai ia baru diperkenankan mengikuti keramaian yang ada. Tidak lama setelah acara makan selesai Inge sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut baram dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Inge istri Tumbung. Adapun Tumbung yang berangkat berburu tadi tiba-tiba pulang kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Pintu-pintu dan jendela rumah semua tertutup. Tidak ada suara yang kedengaran. Tumbung berpikir dalam hatinya, apakah yang telah terjadi atas diri istrinya. Tumbung kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Dicarinya istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian yang bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur, sedangkan di dalam almari tidak ditemuinya pakaian istrinya yang bagus-bagus. Melihat keadaan ini timbullah amarah di hati Tumbung terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta itu dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbung pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati itu. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada. Melihat kehadiran Tumbung yang sekonyong-konyong di tempat pesta itu dengan wajah yang marah, orang-orang menjadi heran, terutama sekali Inge istrinya menjadi sangat ketakutan. Dengan suara yang lantang Tumbung berkata, "Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak." Setelah berkata demikian Tumbung, lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak itu. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali seraya berbunyi, dan meloncat ke sana kemari.
Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Siang itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal dan baru saja Inge sampai di rumahnya. Hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halilintar yang sambung menyambung. Adapun Tumbung juga menjadi takut, wajahnya pucat pasi. Ia pun segera berlari pulang ke rumahnya melewati hujan lebat dan halilintar yang semakin mengganas itu. Ia menyesali dirinya yang telah melakukan perbuatan sedemikian. Karenanya ia tidak berani masuk ke rumah menemui istrinya. Tumbung melarikan diri mudik dari desa Tumbang Barong. Namun halilintar selalu mengejar dan membututinya. Kemudian tiba-tiba saja halilintar tersebut menyambar Tumbung dan ia pun menjelma menjadi batu yang sangat besar di tepi Sungai Borang. Perjalanan Tumbung melarikan dirinya ini sampai sekarang menjadi syair di kalangan masyarakat setempat yang berbunyi, mudik barong Tumbung berlari, halilintar datang menghantam, Tuhan tiada mengasihani, karena kesalahan perbuatannya sendiri, mudik barong terlindung Tanjung, halilintar menghantam menjelma Tumbung, Tumbung menjelma menjadi batu tersohor. Tamatlah riwayatnya karena kebodohannya. Inge yang telah berada di dalam rumahnya menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masih mengganas itu menyambar rumahnya sehingga terpelanting ke bahagian hulu dari desa Tumbang Barong yaitu di Sungai Samba dan menjelma menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu. Dan menurut cerita pada batu tersebut, hanya terdapat sebuah lubang. Dari lubang tersebut Inge selalu mengeluarkan tangannya dan memanggil orang meminta tolong agar mengeluarkannya dari dalam batu itu. Tersebutlah kemudian orang tua Inge yang berusaha untuk mengeluarkan anaknya dari dalam batu tersebut. Ayah Inge mengumpulkan penduduk desa Tumbang Barong untuk membantu usahanya ini. Orang-orang pun datang untuk menolong, ada yang membawa kapak, beliung, palu, pahat dan lain-lain. Setelah siap, mereka pun berangkat bersama-sama ke tempat Inge tadi. Melihat orang-orang yang banyak datang tersebut, Inge mengeluarkan tangannya meminta tolong dengan katanya, "Ambillah saya. Mari saudara-saudara, kita hancurkan batu ini," kata ayah Inge. Orang-orang pun mulai menghancurkan batu itu. Ada yang memukul, memahat, mengampak, memecahkan batu itu. Tengah mereka bekerja itu, tiba-tiba saja turun hujan lebat, dengan kilat dan petir yang menggelegar. Orang-orang pun tidak dapat meneruskan pekerjaannya. Kemudian mereka dikejutkan oleh suatu pemandangan yang menakutkan dan mengherankan. Yaitu batu-batu yang tadi telah mereka pecahkan kini berbalik. Baik kembali sebagaimana semula. Melihat keadaan sedemikian ini, kata ayah Inge, "Sekarang kita pulang saja. Besok kita ke sini lagi." Dan mereka pun pulang bersama-sama. Dalam perjalanan pulang itu, ayah Inge berkata, "Syukur kalau besok usaha kita dapat berhasil." Esok harinya mereka pun berangkat lagi namun semua usaha mereka tetap tidak berhasil, dan keadaan yang mereka alami kemarin terulang lagi. Mereka kembali pulang dengan tangan hampa. "Besok kita akan bekerja lagi. Dan sebelumnya kita akan mengadakan pesta dahulu dengan menyembelih ayam dan babi." "Mungkin karena kita belum mengadakan pesta ini, hari selalu hujan," kata ayah Inge. Lalu pada malam itu mereka pun mengadakan pesta. Semalam suntuk ramailah orang di rumah ayah Inge. Setelah pagi, mereka bersama-sama lagi pergi ke tempat Inge. Sesampai di sana, tua muda, laki-laki perempuan dan anak-anak semua bekerja memecahkan batu tersebut. Dari lubang batu itu Inge berkata, "Ayo, kalian ambillah saya." Orang-orang terus bekerja keras. Tapi tiba-tiba hujan pun turun lagi. Kejadian seperti hari-hari yang lalu terulang kembali. Dan segala usaha mereka tidak berhasil. Kepada orang-orang tua di desa itu dimintai pendapatnya. Tapi semuanya tidak mampu memberikan suatu jalan keluar dan kata mereka mungkin hal ini sudah kehendak Tuhan. Karena kutukannya kepada Tumbung dan Inge. Tinggallah Inge seorang diri di dalam batu itu. Meskipun keadaannya sudah sedemikian, orang tuanya tetap saja sayang kepadanya. Setiap hari makanan diantarkan untuknya di dalam batu itu. Ayahnya meminta kepadanya agar ia bertabah hati menerima kenyataan itu, karena ayahnya bersama-sama penduduk desa tidak mampu lagi membebaskannya. Demikianlah, hidup Inge hari berganti hari, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun di dalam batu itu. Menurut cerita pada masa itu, kepada setiap orang yang ada melewati batu itu Inge selalu memanggil meminta tolong.
Selain itu ada juga di antara orang-orang yang pergi ke tempat ini untuk menyuruh Inge membuatkan anyaman tangguh udara dan menjahitkan sarung. Semua pekerjaan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Inge. Letak batu tempat Inge ini adalah di pinggir Sungai Samba, yang selalu ramai dilalui orang yang hilir mudik dari desa Tumbang Samba. Pada suatu hari ada beberapa orang pedagang mudik dari desa Tumbang Samba. Mereka mempergunakan sebuah perahu besar. Mereka adalah orang baru yang sama sekali tidak mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di daerah itu. Konon pada waktu melewati batu tempat kediaman Inge ini tadi, mereka mendengar orang memanggil dan melambaikan tangannya melalui lubang batu yang besar itu. Mereka pun lalu menambatkan perahunya dekat batu besar itu. Melalui lubang batu itu mereka melihat di dalamnya ada seorang perempuan cantik. Inge memohon pertolongan mereka untuk menyelamatkannya. Mereka pun berunding, sebagian di antara mereka mau menyelamatkan Inge tapi sebagian lagi tidak setuju. Alasan mereka yang tidak setuju itu karena mereka sama-sama ingin memiliki Inge, karena cantiknya. Jadi bila Inge dapat diselamatkan akan menimbulkan perkelahian di antara mereka. Mengetahui perundingan mereka itu berkatalah pimpinan mereka, "Sudahlah, jangan kalian ambil perempuan itu. Nanti jadi bahan rebutan. Syukur kalau ia perempuan baik-baik, tapi bila ia perempuan hantu maka sangat tidak menguntungkan." Mendengar kata pemimpin mereka itu maka tiba-tiba seorang di antara mereka itu lalu menombak Inge dengan teken, yaitu sebuah tongkat kayu yang panjang, dipergunakan untuk mendorong perahu. Jadi berfungsi sebagai dayung. Seketika itu juga Inge berteriak karena kesakitan dan meninggal. Bertepatan dengan terjadi peristiwa ini orang tua Inge datang untuk menemui Inge guna memberikan makanannya. Mengetahui bahwa Inge telah meninggal, betapa marahnya orang tua Inge ini. Dan katanya, "Sampai hati kalian telah membunuh anakku." Adapun pedagang-pedagang ini tadi segera mendayung perahunya melarikan diri meninggalkan tempat itu. Demikianlah cerita Tumbung dan Inge yang karena perbuatannya sendiri telah menjelma menjadi batu. Yang bukti-bukti peninggalannya masih dapat kita jumpai sampai sekarang di Sungai Samba dan Sungai Barong Katingan.